Bismillahirrahmanirrahim. Usahain kita semua jadi abdan syakuro. Apa aja syukur gitu, nggak ada kufurnya. Apa aja udah pokoknya ngelihat yang baik-baik, ngelihat yang emang yang baik, positif, ya. Ngertiin aja, maklumin aja, paham aja gitu. Yang apa ya? Luas itu hatinya, pikirannya luas, perasaannya gitu. Pokoknya ingatnya, ngomongnya, ngelihatnya, ngedengernya, semua tuh jadi baik aja gitu. Jadi bagus aja itu. Abdan syakura. Bawaannya berterima kasih aja. Udah makasih, makasih. Ini maaf nih, aduh enggak, bagus kok, udah cakep. Enggak, mestinya udah, makasih loh. Udah, wah gitu. Jadi semuanya itu disyukuri aja. Sesuatu dilihat nih, sesuatu didengar. Oke? Tapi kalau matanya mata orang bersyukur, telinganya telinga orang yang bersyukur. Ini mulut ucapannya kok baik aja gitu. Bagus aja, cakep aja, positif aja. Pikiran juga begitu. Akal juga begitu. Perasaan hati begitu. Ntar akhirnya apa? Ya semuanya jadi indah gitu. Jadi gembira, jadi seneng, jadi ceria, riang karena happy aja gitu. Happy forever. Seneng aja bawaannya sampai orang pada bingung. Gue bingung kan lo, yang lain pada susuk kayak lo enak-enak aja. Ya nggak apa-apa pok, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa mbak, mas. Emang apa juga yang mesti disusahin? Orang kita nggak jadi pergi sih. Masa lu seneng? Ya kali kalau kita pergi malah tercelaka. Abdan syakuro, hamba syakuro nih apa ya? Bersyukurnya tuh pakai banget gitu. Ibarat kata nggak ada makanan aja nih. Apa omongannya? Yang penting abang masih di sisi saya. Yang penting neng, masih mau sama saya. Biarin dah, kita nggak ada makan malam, kita tidur aja. Itu pokoknya nggak ada jeleknya aja tuh abdan syakura. Apalagi ini cerita tentang Nabi Nuh. Kenapa itu beliau disebut sebagai abdan syakura, yang rasa syukur itu nggak kira-kira, kebangetan. Sampai masa iya sih nggak ada celahnya gitu. Masa iya sih nggak ada susahnya? Coba itu. Dan bukankah kita melihat misalkan doa Nabi Nuh kayak begitu? Ya makanya ngaji aja terus. Allah kok yang ngasih gelar abdan syakura. Jadi nih ya, kalau cerita tentang Nabi Nuh kenapa disebut abdan syakura, bener dah. Yang diduluin tuh syukur, muji Allah aja. Kemudian doa. Paling banter tuh udah doa deh. Kalau emang ngeluh dalam doa, yang cuma didengar ame Allah doang. Nah kalau kita kan kagak, semua pada tahu kita susah, semua pada tahu kita sebel, semua pada tahu kita marah, malah kita pengen dilihat sama orang. Ketika kita marah nih, sebel nih, kita nyaci maki orang, itu kita lagi pengen dilihat sama orang bahwa kita kuasa. Kita bisa nunjuk, kita bisa ngomel-ngomel. Nah Nabi Nuh enggak, abdan syakura. Merintih enggak dia? Merintih. Menjerit nggak dia? Menjerit. Tapi sama siapa? Di depan siapa? Di mana? Di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dan disebut juga abdan syakura itu ya. Apa aja itu ngucap alhamdulillah, ngucap subhanallah, ngucap rasa syukur, membesarkan asma Allah, nyebut nama Allah gitu. Nah kita kan kurang ya. Ibarat kita makan nih, kalau saya boleh nyontohin, ibarat kita makan setiap suapan kita alhamdulillahnya, jangan nunggu akhir gitu. Makanya ketika saya kemudian dengan izin Allah membuat kajian, membuat serial Tadabbur Tafsir Al-Mansuri, mengambil dari tafsir An-Nabulsi diantaranya. Maka menerjemahkan Al-Fatihah ya, menerjemahkan tentang basmalah dan hamdalah itu dijadiin satu. Jadi apa aja tuh bismillah walhamdulillah, bismillah walhamdulillah. Makanya kalau teman-teman pada ngeliat IG saya kan sering banget, Facebook saya itu sering banget ngomongnya apa?
bismillah walhamdulillah. Nulis apa aja, ngomong apa aja, ngerjain apa aja, bismillah walhamdulillah. Gitu. Jadi enggak cuman satu gerakan tuh abdan syakuro. Enggak cuman satu activity, tapi dalam satu gerakan dan satu activity dia bergerakan, beraktiviti. Saya contohin tadi itu tuh. Saya contohin tadi makan. Makan di awal pasti bismillah dong. Di akhir kan alhamdulillah ya kan, insyaallah, amin, amin. Nah dia emang enggak nih kalau Nabi Nuh nih, setiap suapan alhamdulillah. Masih bisa makan nih, masih bisa ngambil sendok, ngambil sejumput, ngambil sesendok, masih bisa nyuapin ke kita punya mulut atau ke siapa kita punya anak ke apa gitu. Ibarat kata kita ngelangkah nih, berapa langkah? 1000 langkah. Kalau Nabi Nuh 1000 hamdalah, kira-kira begitu. Mbahnya Nabi Nuh lagi, abahnya Nabi Nuh, bapaknya Nabi Nuh, yakni Idris alaihissalatu wassalam. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Kenapa coba? Abdan syakuro juga. Itu karena mengingat Allah terus, Masya Allah. Insya Allah dah tuh ya, yang kita ingat yang baik-baiknya, yang ingat yang cakep-cakepnya. Punya rumah bocor, ya udah dah, alhamdulillah aja, cuman bocor. Gitu. Sallu ala Nabi. Nah kita hidup nih di buminya Allah. Iya, kita hidup di buminya Allah. Udah dikasih macam-macam. Lah kok masih ngeluh. Ibarat kata kita punya tamu. Ini tamu kita lihat kagak ada terima kasihnya sama kita. Ada aja yang diomongin. Ada aja yang dia catat. Ada aja yang dia tulis. Ada aja yang dia keluhin. Rame aja tuh. Berisik gitu loh. Kita sebagai tuan rumah kan jadi gak nyaman ya. Lu udah gue kasih macam-macam lu fasilitas. Ngomel. Nah kita di buminya Allah bagaimana? Masa iya sih yang kita ingat jeleknya terus. Gara-gara kita punya kesusahan, kayaknya kita orang paling susah sedunia. Gara-gara kita cuma punya kesulitan yang kata Allah syai itu apa? Syai basit. Aduh kecil banget, ringan. Tapi kita bilang sama orang apa? Gua orang paling susah. Gua orang paling sulit, kesulitan gua mau udah gak ada yang bisa nyelesain dah. Gak mungkin. Aduh jangan begitu bos. Malah kita mesti tunjukin kita girang hidup di bawah naungannya Allah. Kita hidup dengan rizkinya Allah. Kita hidup dengan karunia-Nya Allah. Kita hidup dengan nikmatnya Allah. Kita hidup muka bumi ini dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki. Satu bumi di satu semesta bekerja buat kita. Dan kita udah alhamdulillah aja. Cakepnya enggak? Allahu Akbar. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Innahu 'abdan syakura. Innahu kana 'abdan syakura. Sekaligus kita bersihin gitu ya, mulut kita, mata kita, telinga kita, panca indera kita dah. Terus badan kita, jasad kita gitu. Fisik kita ini, sama yang serba non fisik dah tuh, sampai kepada ruh kita bersihin. Dengan kita rajin-rajin bertasbih, rajin-rajin kemudian beristighfar, ya. Kita rajin-rajin berhamdalah. Makanya saya suka bilang tuh sama diri saya, sama warga, sama teman-teman semua, siapa yang bisa saya kasih tahu? Tuh ada jantungnya zikir tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Diulang lagi. Supaya kita enggak sempat ngeluh, enggak sempat ngomel-ngomel, enggak sempat kita ngegerutu, ngedumel, enggak sempat yang namanya emosi, enggak sempat yang namanya enggak sabar, enggak sempat yang namanya marah. Nggak sempet baper, nggak sempet galau, nggak sempet. Kita buang aja terus ke zikir, kita buang aja terus ke wirid, kita buang aja terus pada Quran, pada sholat, ngaji, kita buang aja pada sedekah udah. Sebel dikit sedekah, oh cakep banget tuh, syakuro banget tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Dan buat diri saya jangan sampai lupa bahwa menjadi abdan syakura adalah mempergunakan segala karunia dan nikmat Allah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki di badan kita, dan semua apa yang ditempelin oleh Allah kepada kita, jangan pernah kemudian membelakangi dia, mendurhakai dia, menyalahi dia, berselisih dengan dia, durhaka sama dia, sama Allah gitu maksudnya. Nah, insyaallah dah kita syakura bukan kafura. Ampun, naudzubillah min dzalik, kita syakura aja dah. Itu paling enak itu, insyaallah la azidannakum kan kata Allah apa tuh? Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La azidannakum kata Allah. Aku akan tambahin. Tapi hati-hati. Kalau nggak beres. Inna adzabi lasyadid. Akan berhadapan denganku kata Allah. Ampun, jangan sampai kita berhadapan dengan Allah. Dan ayat ketiga surah Al-Isra ini. Nah, kalau kita mau lihat tuh. Lihatin dari ayat 1 sampai 4. Lihatin ayat 1 sampai 4. Iya. Subhana. Nggak ada cacatnya. Kayak apa sih? Nggak ada cacatnya itu perjalanan ini, nggak ada cacatnya kayak apa? Perjalanan kehidupan seorang anak manusia. Bukan cuma perjalanan haji umroh nih, tapi perjalanan kehidupan seorang anak manusia. Harusnya nggak ada cacatnya. Jika yang memperjalankan itu adalah Allah. Tapi kan yang memperjalankan kita siapa? Yang memperjalankan kita kadang-kadang hawa nafsu kita. Yang mencelakai dan mencelakakan. Celaka dan mencelakakan. Hah? Panca indera kita yang udah payah, nggak dibesarkan, nggak dipelihara, nggak diperkuat, dan nggak dibentengi dengan wahyu, ya, dengan sunnah dari Rasulullah, dengan cahaya Allah dan Rasulnya. Kita diperjalankan siapa nih? Kehidupan kita, kehidupan apa aja nih? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai orang tua, sebagai ipar, sebagai besan, sebagai bawahan, sebagai majikan, sebagai staf, sebagai pimpinan. Di perjalanan apapun, pekerjaan, usaha, siapa yang membimbing kita? Kalau yang membimbing kita adalah Allah, sesuai dengan ayatnya itu subhanalladzi asra, dia yang memperjalankan. Udah beres. Masalahnya tadi, siapa yang memperjalankan kita? Siapa yang jadi imam buat kita? Keserakahan, kesombongan, ketinggian hati, itu yang memperjalankan kita. Awas loh, gitu. Kita yang ngancem nih, ntar loh, waduh. Itu yang kemarahan kita yang ada di depan yang memperjalankan kita. Jangan dong, apalagi kesedihan yang memperjalankan kita. Kesusahan yang memperjalankan kita. Penyesalan yang memperjalankan kita. Ya kalau udah begitu mah cacat bos, enggak subhana. Nah tausiah ini insyaallah mudah-mudahan membuka mata hati kita selebar-lebar seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura. Selamat jalan buat jamaah Al-Amin Mulia Lestari Daku ya. Insyaallah mudah-mudahan kembali ke tanah air, tambah semangat beribadah dengan amal soleh, tambah yakin dan percaya dirinya, iman kepada Allah, tambah cakep Islamnya, semuanya lah insyaallah. Dan mudah-mudahan seterusnya Al-Amin Mulia Lestari Daku kita ini terus dipercaya sama siapa aja dari hamba-hamba Allah, dan semuanya menjadi abdan syakura. Makasih pada semua kiai-kiai di seluruh Daku
ya Daku Raya dan Daku Global dan seluruh keluarga besarnya, makasih. Tentu terima kasih terlebih lagi buat para jamaah dan semua keluarga besar Darul Quran termasuk Al-Amin Mulia Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca suratul Fatihah buat keberangkatan jamaah haji dari Al-Amin Mulia Lestari malam ini ya, tanggal 28 malam 29 ke Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ke Jeddah, dan selanjutnya mengikuti seluruh prosesi ibadah haji yang insya Allah mudah-mudahan selamat, nggak ada yang dipulangin, nggak ada yang dicegat di perbatasan, semuanya masuk dengan aminin. Kalau bahasanya Al-Quran, aminin, dengan aman, tenang. Dan kita memang resmi ya, nggak ada yang nggak resminya. Insya Allah nggak ada hal yang tidak kita duga kecuali yang baik. Nggak ada hal yang tidak kita perkirakan kecuali yang baik. Dengan pembacaan suratul Fatihah semuanya sehat, panjang umur, dalam keafiatan yang sempurna di badan maupun di perjalanan. Dan semoga yang ditinggalkan juga selamat, sehat, nggak ada kebandelan, nggak ada kenakalan ketika ayah bundanya pergi ke tanah suci, nggak ada yang musingin, muyengin jadi pikiran selama di tanah suci. Insya Allah semuanya mengalir dengan rahmat Allah, berkah Allah, ridha Allah, ampunan dan maafnya, dan segala macam yang diniatkan untuk dibawa menjadi doa sudah dikabul sebelum berangkatnya, dan kembali lagi ke tanah air dalam keadaan juga sehat, selamat walafiat. Dan semua keluarga yang belum berangkat bisa nyusul berangkat insya Allah secepat-cepatnya. Begitu nanti umroh dibuka pun sudah ada keluarga yang menginjakkan kaki ke tanah suci insya Allah untuk umroh, dan tahun depannya untuk haji kembali bersama Al-Amin Mulia Lestari dari Daku Travel maupun dari travel mana saja yang dari Allah Subhanahu wa taala. Juga buat pembimbing semuanya dikasih sehat, dikasih kemudian kemudahan, bahkan bisa membantu jemaah yang lain. Dan sekaligus buat pemerintah Republik Indonesia kita doain dan dikasih kekuatan, kemulusan, kelancaran. Dan di sananya juga pemerintah Saudi Arabia juga dikasih kekuatan, kelancaran untuk ngurusin kita semua. Ala hadhihi niyya wa likulli niyyatin salihah. Wa ila hadrati habibina wa syafi'ina qurrati a'yunin maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Juga buat semua yang belum berangkat benar-benar dari umatnya Nabi berangkat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Buat pesawatnya, kru pesawatnya, pilot, kopilotnya, pramugarinya, kaptennya, juru masaknya, semua pesawatnya juga biar nggak rusak. Sejak dari daratnya, di udaranya, sampai mendaratnya lagi. Pilot, kopilot, semua krunya pada sehat. Gak ada yang sakit, senang semua hatinya. Dan semua yang ditemui di tanah suci nanti menyenangkan. Nginjak di mana aja juga menyenangkan. Sampai nanti wukuf di padang Arafah juga gak kepanasan.
Nggak ada terik matahari, yang ada dilindungin Allah, dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada cerita kelaparan, kehausan, kepanasan, kedinginan, nggak ada cerita kelaparan, nggak ada cerita kebelet yang gimana gitu. Semuanya bisa diatur, tertahan, tertata. Jika ada yang punya penyakit, hilang sejak berangkatnya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai bekal silakan dibuka yang megang Quran. Quran surah Al-Isra ayat 3. Quran surat 17 ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Ketemu? Ada? Surat 17, surat Al-Isra ayat 3. Jadi perjalanan Al-Isra itu perjalanan ya. Apalagi perjalanannya ke tanah suci. Harusnya senang kan? Senang kan? Makanya kita bahas nih hari ini sebagai bekal. Harus jadi orang yang syakuro. Abdan syakuro. Kita udah boleh ngelihat rumah yang kita impiin. Harusnya kan seneng ya. Cuman boleh ngelihat aja nih. Malah sejak gambar, ya Allah kapan ya gue bisa ke rumah Yusuf Mansur ya, ngeliat ikannya ada di mana-mana, pohon duren, ada rooftopnya. Baru ngelihat foto gitu, video kan masih udah seneng ya. Umpama kata kejadian, boleh masuk, tapi mulut udah rese, ya ternyata temboknya begini ya. Gue pikir mau ikannya banyak ya, ribut. Kira-kira yang punya rumah gitu. Hah? Kira-kira begitu yang punya rumah nih. Bakal seneng apa bakal yang begini emang gak usah diajak masuk udah. Di pelataran aja sono. Lah bagaimana kita? Orang di teras aja gitu dibacain melulu. Baru di teras gitu dibacain melulu nih. Bagaimana tamu kita suruh masuk? Ampun dah yang ada dikulitin. Nah kita lihat posisi ayat 3 setelah ayat 1 dan 2 pastinya. Perhatikan terjemahnya. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Siapa yang bawa kita ke tanah suci? Allah. Naikin kita ke pesawat nanti ini. Siapa? Allah. Allah pengen kita kayak Nuh. Emang segala apa ada? Enggak ada. Jaminan selamat juga ada? Enggak ada. Apa enggak ada? Jaminan selamat enggak ada. Malah yang ada Nuh enggak dikabarin gembira loh. Nuh, kamu nih orang darat yang besok jadi orang laut. Enggak ada coachingnya, enggak ada trainingnya, enggak ada manasiknya. Tapi Nuh disebutnya apa? Abdan syakur. Ya ampun, gue dapet yang nggak bisa di reclining ya? Apa tuh kalau kita naik pesawat duduk kan 9 jam nih. Hah? Begitu kita mau reclining, ampun dia kagak bisa. Jadi tegak ke 9 jam. Yang ada bagaimana? Yang ada mulutnya bagaimana? Abdan syakur. Syukur aja dulu. Ribuan orang hari ini lagi nangis, Pak. Ribuan orang hari ini lagi nangis. Dia malu sama tetangganya. Dia malu sama keluarganya.
Sekarang nih yang pada punya travel daripada nyumpet, daripada dia taruh di laci ya nang ya, daripada itu nggak mau dilihat, isinya nanya mulu kapan we. Lah tibang cuman nggak bisa declining doang mah, ya kali gitu. Tunggu aja ntar terbang, begitu terbang, ya gimana ke ntar mah, kita doa aja sama Allah. Nyindir boleh dalam bentuk doa. Makasih nih ya Allah. Udah boleh terbang, udah boleh duduk. Kan gitu kan? Dzurriyyatan man hamalna ma'anu. Nah, ini bawa kepada diri kita. Ini kan rangkaian ayatnya dari mana? Dari ayat 1 dan 2 kan? Subhanalladzi asra. Coba yang membuat kita asra duit ibu bapak. Nang sini lo nang. Kan gua udah bayar lo nang. Lu macem-macem ya nang. Ini manggil lu nang. Ya, terus besok saya pul. Kan orang kalau marah hilang akhlaknya ya. Orang kalau marah hilang akhlaknya. Hah? Pul sini lo pul. Hah? Lu bisa membimbing gak sih? Gitu ngomongnya. Hah? Lu tahu nggak gue bayar berapa ini? Wah udah tuh selesai tuh urusan. Padahal tes di awalnya subhana. Subhana tuh apa sih artinya? Sebenarnya tanpa cacat. Anda berangkat ini tanpa cacat. Kapan kita menganggap itu sebagai sebuah kecacatan? Ketika kita bukan abdan syakuro. Saya kurang bisa menjelaskan apa yang di hati saya nih. Saya kurang bisa menjelaskan apa yang di kepala saya. Saya merasa yang keluar masih belum seberapanya apa yang saya rasain. Maksud saya tuh, yalah Pak. Udah apa diem dulu. Tarik napas. Insya Allah dah. Ternyata itu terapi dari Allah. Ibu asal bungkuk, nyengir buat bangun lagi. Iya, ada yang begitu di sini? Nggak ada insya Allah. Tapi ada sebagian orang nih, asal dia ruku aja, bangunnya tuh nunggu. Lah begitu kita lihat imamnya udah assalamualaikum. Lah siapa tahu Bu, Allah ngobatin ibu gara-gara nggak bisa direclining. 9 jam kita dibikin tegak di udara ketinggian 14.000 kaki, 24.000 kaki, 36.000 kaki. Tiba-tiba kita ngomel. Gila gue dapet seat 27 set. Sebelah gue 27 dek. Enggak tidur aja ngorok. Bagaimana dia tidur? Udah stres duluan. Nih. Yang sebelah nih ngomong aja bau. Udah gelisah aja kita. Belum berangkat nih. Kalau begitu judulnya kita udah selesai tuh. Subhananya nggak kelihatan. Padahal subhana itu tanpa cacat. Ngelihat orang yang begini nih harusnya subhana kan. Nggak kelihatan nih kecuali orang ini. Ya nggak tahu ya hikmahnya apa kita nggak paham juga. Hah? Ntar ibu yang udah pengen nggak misah sama suami, nggak misah sama istri, mungkin tiba-tiba ntar kamarnya misah. Yang keluar jangan dulu kafuro, yang keluarnya syakuro. Alhamdulillah, 28 tahun saya bareng-bareng terus sama suami. Hari ini saya dipisahin. Alhamdulillah, nggak tahu nih maksud Allah apa. Udah begitu dulu, jangan kafuro. Hah? Siapa lagi yang ikut dari kita? Ente, Kiuna, Kisef. Siapa lagi? Udah, berdua doang. Kali siapa mau tawaf dari sono ntar? Panggil. Lu kenal laki gua nggak? Enggak Bu Haji, saya mah tinggal di sini. Lu mesti kenal. Ini di daftar nih gua berdua sama dia. Paham gak lo? Waduh. Kira-kira yang punya rumah nih. Padahal yang punya rumah ngomongnya apa? Subhanallah tanpa cacat. Tiba-tiba kita menganggap perjalanan kita penuh cacat. Dilala tuh kadang-kadang ya kalau udah dipilih sama Allah satu orang itu aja tuh. Sampai habis satu orang itu aja dah. Koper gak ketemu. Sampai pulang cuman kita doang atuh. Mana subhananya di mana? Nggak tahu. Jangan buru-buru ngambil hikmah. Hikmah mentara aja.
Apalagi saya udah berpisah sama Hikmah dari kelas 3 SMA. Ini temen gue si Hikmah bisa. Belum nemu lagi mas sekarang. Jangan buru-buru ketemu hikmahnya. Misalnya ketemu Senin kita berdua-duaan di luar, dua keluarga nih, tinggal dua keluarga nih. Jangan buru-buru nyari hikmah, ntar aja. Tenang aja, tenang. Hikmah itu bisa terjadi 3-4 bulan kemudian. Ketika ternyata anak kita bawa dedemenannya calon suami, itu adalah anak dari yang kita berdua-duaan di lorong hotel. Lah ini mah teman mama neng. Temen mama ketika di tanah suci. Nah kan cakep tuh ketika di sononya bagus. Coba kalau di sono jelek. Apa lu lihat? Terus udah begitu anak kita ngajuin lagi. Ini besok bakal jadi lagi. Kacau dia. Ini wah emaknya aja kayak begitu. Nah kan repot. Untung kita selama di tanah suci cakepnya gak? Hah? Kita negornya cakep. Ditegur juga cakep. Abdan syakuro. Kenapa disebut Nabi Nuh sebagai abdan syakuro? Hah? Kenapa coba? Kan Bani Israel belum ada ini. Udah ada belum? Nuh. Jangan dibocorin apa? Kirain aja. Tapi kita abdan syakuro ya. Nggak boleh kafuro. Kalau ini kafuro namanya. Nuh lahir. Israel belum ada. Pengen mau nih. Habis ayat 1, ayat 2 dicari ke siapa yang paling syakuro dari Bani Israel. Nyatanya bukan dari kalangan Bani Israel yang diambil jadi contoh sebagai abdan syakuro. Dan ibu lihat pemenang. Kalau Kiai udah nangis apa pilek Kiai? Ya pilek. Agak Kiai nangis ini. Karena yang dipilih ini cuma satu. Berjuang Pak menjadi satu. Ini segini banyaknya nih. Kita harus berebut nih hati Allah Jalla Jalaluhu. Kalau bisa jadi yang the bestnya. Kan perjalanan kan? Subhanalladzi asra. Di perjalanan kan ada bintangnya. Hah? Di perjalanan ada bintangnya. Siapa yang dipilih? Ayat 3. Siapa tuh yang dipilih? Disebut siapa? Nuh. Tapi Nuh sekarang siapa? Ya kita ini. Semoga kita dipilih sama Allah. Dan bukan satu. Tapi setiap kita dipilih menjadi Nuh abad ini. Khususnya di perjalanan ini. Keren nih kayak tadaburnya. Nabi Nuh perjalanan. Iya. Betul. Perjalanan kan. Ke laut kan. Terus Allah lihat. Selalu dia berzikir pada Allah. Ini Nabi Nuh begini Pak. Kalau saya boleh nyontohin ya. Umpama Bismillahirrahmanirrahim. Ini makan nih. Ini kan namanya udah ditusuk ya. Kalau udah ditusuk, terus kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu bukan Nuh. Nuh mah begini Pak. Dari mulai tangan bisa ngambil garpu aja. Alhamdulillah bisa ngambil garpu. Itu abdan syakuro. Emang gak keuber sama kita-kita. Yang nguber dia ini gak jauh jaraknya dari dia. Namanya Idris. Nuh. Hah? Adam, Idris, Nuh. Idris itu tukang jahit. Asal nelusurin jarum nih. Subhanallah. Alhamdulillah. Lama banget itu ya. Ngejahitnya kan lama banget. Tapi enggak. Dia punya pabrik. Idris itu adalah pionir. Itu mbahnya Seritek kira-kira kalau sekarang. Pemasok seragam, tempur. Tukang jahit biasa sampai penjahit negara tuh Nabi Idris. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Diangkat derajatnya sama Allah setinggi-tinggi. Dialah Idris, moyangnya Nuh, babenya Nuh, mbahnya Nuh, orang-orang tuanya Nuh, Idris. Jadi kayak saya nih, begitu duduk nih, alhamdulillah ya gue bisa duduk. Iya benar, karena nggak semua orang bisa duduk. Terus begitu saya bangun nih, alhamdulillah ya bisa bangun. Ngucap terus alhamdulillah. Kalau kita apa? Kita ngeluh mulu. Abdan kafuro. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita abdan syakuro. Ketemu AC kagak dingin, boleh komplain. Tapi komplainnya adalah komplain yang abdan syakuro. Emang nggak boleh komplain? Emang ibu nggak punya hak buat ngomong?
perasaan nggak gini deh Pak. Bukannya menunya harusnya begini-begini. Boleh. Tapi orang komplain kafuro sama orang komplain syakuro kelihatan kok. Kelihatan kok. Misalkan ternyata AC-nya nggak dingin. Kita bilang dulu, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Iya bisa duduk di bus yang nganterin ke bandara. Ya lah timbang 15 menit nggak dingin mah, dibiarin aja dah. Tapi kita pengen komplain nih 15 menit, 20 menit, 30 menit kan juga berarti. Kalau panas kan ya kita jadi bete kemana-mana ya. Nah kita boleh ngomong, bukan nggak boleh ngomong. Yang nggak boleh itu ngomel. Woi supir, pir. Nanti si supir lagi pakai headset. Terus dia main bangun aja, langsung jambret aja. Weh, lu denger ya, AC nyalain. Nah, itu kan namanya ngomel. Orang berbisik aja. Saya boleh jalan? Oh, boleh. Mau kemana Bu? Masih tahu Pak sopir. AC-nya barangkali dilupa kali. On tapi belum on gitu loh. Kan ada dia angin doang kan. Terus apa kata si anak muda yang di pinggir? Oh kalau gitu biar saya aja Bu yang ngasih. Nah, itu kan bukan ngomel. Komplain emang Bu nggak boleh. Kalau komplain nggak boleh, nggak ada doa Bu. Doa itu kan bentuk komplain, tapi halus kan, dijadiin doa. Ya Allah nih suami gimana? Mau dipulangin ke pabrik. Iya udah 20 tahun ya dia. Nggak dipulangin. Pegel hati saya ya Allah. Ya kan boleh ya. Itu komplain apa bukan? Komplain. Tapi jadi doa apa jadi marah-marah? Yuk kita baca lagi. Dengerin, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Sebagai penutup, Allah udah janji kok, la azidannakum. Percaya mohon saya. Itu janji Allah loh Pak. Ini jangan sampai ketemu ya. Ini saya ngomong begini nih. Ya elah kejadian sama saya ini. Kursinya kagak bisa ditekuk. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Dan contoh kan bisa banyak. Tapi apakah tidak akan terjadi janji Allah? La azidannakum. Waduh Bu, Pak. Kita umur udah puluhan tahun dah ya. Namanya bukan anak muda lagi insya Allah. Ya kan. Kecuali yang depan-depan saya nih umurnya kayak baru 20-an yang depan nih. Meja depan. Ibu berapa umur sekarang? Hah? 17. Oh 17,5. Iya bener. Hah? 17,5. Kita udah ngalamin kok Pak. Kita ngomel percuma juga Pak. Bikin pusing juga. Darah tinggi jadi pada naik, kolesterol pada naik, dan gak ngubah apa-apa. Buktinya udah kita marah, yang kita luapin marahnya apa dia kan? Saya mah di sini cuma pembantu Pak. Oh udah, ya, tapi kita udah tanggung naik semuanya, udah ke atas semua. Udah kita mesti minum obat apa itu namanya loh? Nah berarti dia yang ngapal. Itu kok marah-marah Pak? Naudzubillah min. Ternyata Bu. Allah kan punya janji tuh kalau jadi kita abdan syakuro di dalam traveling. Kan traveling nih. Ayat 3 nih kayak abdan syakuro kan. Ini dari ayat 1 berangkatnya kan. Subhanalladzi asra. Jadi kalau kita yakin asra itu adalah Allah. Dan tunggal loh Bu Pak. Tidak ada satupun perjalanan dimanapun di muka bumi ini kecuali tunggal
yang memperjalankan adalah Allah. Bukan duit kita, bukan mobil kita, bukan motor kita. Termasuk perjalanan usaha. Nggak ada Pak, nggak ada orang di sana, adanya Allah. Dan kalau sudah Allah itu subhana, artinya tanpa cacat. Kita pengen ke Ciawi, tinggal 2 kilo lagi nih pintu gerbang tol, tiba-tiba mobil brek, mogok. Di mana subhananya? Ya lu nggak tahu, gue juga nggak tahu. Ya tunggu aja ntar bagaimana jalannya. Asronya kan belum selesai. Ternyata subhanallah, diderek mobil. Kita minggir. Berapa menit lagi nyampe sini bang? Ini masih ada 1 bu. Paling setengah jam udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu setengah jam. Kita ngomong sama bapak masih setengah jam ini derek muncul. Padahal sih tinggal 1,5 kilo ini udah kelihatan kok tuh pintu gerbang Ciawi. Dan dari Ciawi ke rumah kita yang kita tuju juga tinggal 1 kilo. Mana subhananya? Asro katanya perjalanan selalu subhana. Ternyata nggak subhana tuh, bos. Untuk menunjukkan pada subhana, ayo ikutin. Untuk menunjukkan pada subhana, ayo. Perlu 1 bumbu lagi. Namanya syakuro. Kalau kita enggak syakuro, ayo, nggak ketemu. Bapaknya ini alumni Al-Amin Mulia Lestari. Rasanya gue pernah denger tausiah ini di mana? Oh iya di Haris waktu mau berangkat haji. Udah gini nih. Bang, coba buka itu bagasi. Si abang buka bagasi. Iya Pak, mau betulin sendiri? Enggak, ambil itu karpet sholat. Karpet buat tikar sholat. Mah tadi jadi bawa itu timbel apa segala macam. Jadi ya keluarin sekarang aja, masih setengah jam. Dikeluarin tuh, digelar sama anaknya. Digelar, ada termos, ada timbel, ada tahu, ada tempe, ada pedas segala macam. Sekarang bayangin nih, ini orang bayangin. Kafe mana lu pinggir jalan tol? Kafe mana boleh buka di pinggir jalan? Boleh? Nggak ada Pak. Kecuali ini orang kaya sultan ini, penguasa jalan tol. Lah orang lain pada bung. Dia lagi makan sama ikan pedang. Lah dia udah syakuro nih. Ketika dia syakuro, Allah ingetin dia bawa bawaan tuh di bagasi. Dia bawa bawaan tuh di kursi paling belakang. Bisa diingat sama dia. Hah? Abdan syakuro. Kalau enggak Pak, ditendang, marah-marah. Mobil tua nih. Gitu. Si mobil marah-marah. Gila lu ya, dari muda gua ngelayanin lu. Kira gua udah tua begini dibilangnya tua. Lupa lu ya. Pakai mobil ini lu ngelamar bini lu zaman dulu. Isi mobil nih kalau bisa kabur duluan itu. Dia marah-marah. Kalau udah kafuro, semua hal menjadi hitam. Tapi untuk menuju pada subhana, ayo sekali lagi. Kita perlu syakur. Pulangnya bawa Camry bu. Pulangnya bawa Camry 2023. Dijemput sama kita punya temen. Muncul dia dari belakang. Bang, ngerepotin lo nih gue. Pape, udah naik dah. Dia nih diurus sama adik gue. Nih, urusin ya mobil nih ya. Makan semua selesai. Udah dah tuh. Seharian dah tuh ke Cibodas lah, kemana. Hah? Begitu pulang, apa nih kata tuan rumah? Bang, kunci Camry bawa aja. Ini mobil lagi mau dijual. Buset. Gue bawa mobil Camry 2023. Apa kagak ketinggian nih? Lah mobil kita itu tahun 2005 Civic. Udah bawa aja. Terus mobil kita gimana? Nanti gue yang ngurus. Syukur-syukur lo ada duit, bayarin aja. Oh, kapan kita ada duitnya? Duit menteri gua ada. Udah bawa dulu. Pulang bawa Camry bu. Masya Allah. Terus apa kata dia? Bang, ntar kita ke rumah teman-teman kita bang. Pokoknya ntar 2 kilo sebelum kita punya gerbang tol, kita minggir. Kita pura-pura mogok terus pulang bawa mobil baru bang. Abdan syakur. Nanti di ujung sebagai penutup nih, di ujung Haji Unang datang.
ke salah satu jamaah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, SIM ibu ternyata nggak ada. Aduh, apa lagi? Apa lagi nih? Kok apalagi gimana? Lah kemarin waktu berangkat di Yunnan, saya kagak ngomong kemana-mana. Aduh, 9 jam saya kagak bisa ditidurin. Ngeliat orang-orang enak banget, bisa ditidurin jelentang bencukreng gitu. Lagi ini pulangnya bukan Bu, kata Saudi Airlines, kata Garuda Airways, ibu dikantor sama suami. Serius? Iya, ini tiketnya dulu. Si ibu nyengir, terus dia dada-dada macam-macam. Gue di lounge eksekutif. Itu kenapa dia bisa gitu? Karena Abdan. Ada yang tahu teman-temannya peristiwa dia nggak bisa dideklan, nggak bisa direklan. Nggak ada. Allah aja nih kasih tahu. Lah kenapa kita nggak dapat hadiah kayak begitu? Iya bagaimana mau dapat hadiah? Lu nggak sakura kok. Oh mana-mana tahu. Alamin kau nggak ini apa? Lu tahu nggak lu? Wah ini, wah, dibacain semuanya. Terus Allah bilang apa? Urusanmu bukan dia, yang punya pacarnya. Oh dia nggak jadi sakura deh. Kalau nggak jadi sakura, bos perjalanan apa yang enak? Perjalanan rumah tangga, lu nggak banyak sakuranya, mana ini dia? Suami mana ini dia? Istri mana ini dia? Yang membuat ideal menjadi subhana ketika kita sakura. Jadi dia cara-cara dia yang penting ada. Betul nggak? Sengkle biarin lah. Biarin deh udah. Yang penting Nah karena yang penting ada, akhirnya Allah hadirkan apa? Tawa, canda, hilang aja yang nggak ada tadi. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, angkat tangannya Bu, Pak. Ya Allah, perjalanan ini adalah perjalananmu ya Allah, darimu. Enggak ada aku dan duitku, enggak ada aku dan pakaianku, enggak ada aku dan hartaku, enggak ada aku dan apa yang kumiliki. Yang puncaknya nanti wukuf di padang Arafah. Enggak dipakai tuh yang bagus-bagus, enggak dipakai tuh yang cakep-cakep, ditinggal semua. Ya Allah, perjalanan ini adalah perjalananmu. Makasih. Alhamdulillah ya. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultan. Jangan sampai engkau melihat aku ya Allah, kami semua jadi hamba yang enggak bersyukur di perjalanan ini ya Allah, dan di perjalanan kehidupan di luar perjalanan haji ya Allah. Perjalanan pekerjaan, karir, profesional, perjalanan usaha, perjalanan lembaga, perjalanan pesantren, perjalanan rumah tangga, perjalanan menjadi suami, perjalanan menjadi istri, perjalanan menjadi anak, mantu, mertua, besan, ipar, semua perjalanan di kehidupan ini ya Allah. Izinkan kami menemukan kesubhanaanmu ya Allah, dengan Kau menjadikan kami abdan syakura. Apa aja dibawa syukur, apa aja dibawa redho, apa aja dibawa sabar, apa aja dibawa ikhlas. Ya Allah, ij'alna minasyakirin. Lagi terima kasih ya Allah, di saat jemaah-jemaah yang lain lagi pada deg-degan bisa berangkat apa enggak,
Kami Engkau beri kelancaran. Ya mudah-mudahan sampai pulang ya nanti sesuai dengan doa kami di awal. Ya Allah, titip jamaah ini. Titip bahkan kemabrurannya. Titip kemakbulannya. Titip sampai ke penerimaan dan ridho-Mu ya Allah. Dan berikan semua fadilah, semua ketamaan dari dua kota suci-Mu ya Allah. Tempat-tempat mustajab buat semua jamaah, termasuk semua jamaah haji dari manapun ya Allah. Dan terima amal ibadah kami semua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ali wa ashabi wa ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Ntar kalau iseng di bandara sambil nunggu pesawat berangkat ke ayat 4 nanti tuh. Ya, di pesawat atau nanti ya sambil nungguin masuk ke pesawat jalan-jalan ke ayat 4. Lawannya abdan syakura itu apa? Uluwan kabira. Atau apa? La tufsidunna fil ard. Terima kasih loh Ki Unang, Ki Kosasi, Ki Jamil, Prof Dina dan semua teman-teman di Al Amin Mulia Lestari. Selamat jalan. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pribadi dan atas nama para pimpinan, pengurus, staf-staf semuanya, manajemen, minta maaf bila ada yang salah dari awal. Mohon doain kami. Dan gak apa-apa memberikan kritik dan saran, yang penting didasari dengan ukhuwah dan semangat ingin memperbaiki di masa yang akan datang. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Mohon fatihahnya buat saya pribadi dengan semua keluarga besar Darul Quran dan ekosistemnya. Al-Fatihah. Iya kan. Makasih, salam dari istri saya nggak ikut, khususnya buat Ibu Fatoni, Pak Fatoni nggak ikut istri saya, titip salam. Jazakumullah buat semuanya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abdan syakur. Baik Bapak Ibu, kita di sesi selanjutnya fokus sama. Silakan aja. Nah kan aneh, tiba-tiba nyempil ya. Iya, di antara dua Bani Israel. Kacau. Mestinya mah contohnya Bani Israel dong. Kenapa dia? Karena perjalanan terberat setelah haji, setelah Ibrahim itu dia. Ya, iya. Bagus. Anu dong, pases sekjen. Jadi kenapa yang dipilih adalah perjalanan Nuh? Karena perjalanan Nuh 11-12 dengan perjalanan Ibrahim. Iya. Ibrahim dari Palestina, Mesir, kemana ke Mekah. Ini sama beratnya dengan perjalanan badainya Nuh di lautan. Dan dua-duanya syakur. Kuncinya di situ. Kunci bahagia. Waduh, mudah-mudahan kita begitu. Yai, titip doa ya. Abadan syakura. Kami besok berangkatnya. Oh, Diajak. Beda pesawat. beda pesawat. Pulangnya lebih cepat. 12 ya? 13. 13. Yang Bapak-bapak boleh di atas ya. Atas apa? Atas meja. Ya. Insya Allah. Kabul. Ya Rob, saya yang terima kasih. Sehat selalu. Amin. Jangan lupa doain.